Terima kasih kembali bergabung pada pembelajaran keamanan komputer. Kali ini akan membahas keamanan internet. Karena kita itu eh, menggunakan internet secara aman. Mengingat sekarang ada undang-undang ITE yang sangat mudah merekam jejak, namanya rekam jejak di setiap kita melakukan online ataupun yang disebut juga dengan bersosial media. Di sini kita akan membahas apa saja ya mengenai keamanan internet, kemudian aspek keamanan internet dan jenis-jenis keamanan internet. Kita mulai internet, kita setiap hari sudah menggunakannya dan sering melakukan aktivitas secara online tanpa menyadari setiap data yang kita gunakan ataupun data yang kita kutip atau kita copy atau kita ambil itu terekam ya, baik itu melalui IP address, itu semua bisa ditelusuri ya. Keamanan internet, keamanan sistem internet itu perlu mengingat cara kerja sistem yang sangat cepat dan konektivitas antara perangkat yang kita gunakan, baik itu melalui handphone ataupun melalui perangkat komputer ya, yang sangat cepat ya, itu melalui server tujuan, ada router, gateway, host atau perangkat komunikasi lainnya. Kelemahan sebuah sistem terletak pada komponen yang paling lemah. Ada beberapa perangkat yang memang menggunakan keamanan yang sangat diperketat atau ditingkatkan dengan bantuan yaitu IP ya, IP versi 4 yang digunakan internet, kemudian diperbaiki lagi dengan IP secure, IP versi 6 hacker ya. Banyak sekali permasalahan-permasalahan yang muncul ketika melakukan aktivitas online internet. Aspek keamanannya yaitu mengenai aspek teknis ya, aspek bisnis dan juga aspek sosial. Aspek teknis itu gabungan dari perangkat keras yang kita pergunakan dengan perangkat lunaknya. Jadi saat kita menggunakan perangkat dan saat kita menggunakan software atau perangkat yang kita pergunakan untuk melakukan aktivitas berinternet. Bisnis ini juga internet tidak hanya untuk bersosial media namun juga untuk aktivitas bisa perbankan. Sekarang banyak jenis-jenis yang ditawarkan secara online. Kemudian aspek sosial yang dari segi penggunanya, apabila ceroboh ini akan sangat fatal ya. Aspek teknis internet ini contohnya ada mengenai malicious code, vulnerabilities, dan spam. Malicious code ini kode jahat yang tujuannya merusak sistem komputer. Misalnya kita mengklik ataupun secara sengaja ataupun tidak ada beberapa link yang muncul malicious code berbentuk virus, worm, dan trojan horses tadi ya, berbentuk kode jahat ya, bisa mengambil data-data ya. Vulnerabilitas ini kelemahan atau celah yang dimiliki oleh sistem yang mengundang seseorang masuk ke dalam sistem. Spam, tulisan-tulisan yang dikirim melalui email, contoh diberikan link ataupun diberikan kode-kode untuk mengisi identitas untuk memperebutkan hadiah. Juga spam, tulisan-tulisan yang memang seakan-akan meminta kita beraktivitas untuk mengklik, namun di balik itu adalah untuk mengambil data kita. Berikutnya spyware. Phishing. Spyware itu program yang dibuat seseorang dengan tujuan merekam atau memata-matai aktivitas sistem komputer, lalu datanya kembali ke pembuatnya. Ada namanya spyware. Ini ada juga yang melakukannya. Ini dipasang melekat pada sistem aplikasi gratis. Jadi ini sengaja dibuatkan programnya hanya untuk mengetahui aktivitas orang lain ya. Ini disebut dengan program keylogger. Phishing dan identity theft, ini seorang melakukan pencurian data-data seperti username, password, dan cara melakukan penipuan. Ini contohnya seperti di website e-commerce ya. Ini sengaja untuk merekam
username dan password dan juga berbahaya apalagi masuk ke aktivitas perbankan ya. Phishing identity theft. Yang berikutnya aplikasi bisnis, di sini manajemen risiko mengenai mengidentifikasi risiko-risiko yang akan terjadi pada sistem komputer, menganalisa keuntungan dan biaya, membandingkan biaya pengaman dan kerugian yang diperoleh. Governance recruitment membuat menyusun susunan data yang menjaga keamanan sistem. Digital Access Management mengatur rencana pengamanan data dan membuatkan standar policy enforcement, peraturan atau kebijakan standar keamanan sistem. Yang ketiga yang mempengaruhi aspek keamanan internet itu adalah membuat aturan ya, ini undang-undang IT tadi, kemudian pre-sure education, memberikan pendidikan, mengadakan seminar. Internet tidak salah, namun menggunakannya kita harus memiliki edukasi, memiliki attitude ya, sehingga tidak bisa dicegah dampak-dampak negatifnya. Kemudian ada reward dan punishment, memberikan harga untuk orang yang membantu keamanan sistem. Apabila membuat sebuah sistem, diharapkan tetap juga ada pengamanan ataupun perlindungan kepada konsumen ataupun kepada user-user penggunanya. Ini diharapkan ya, melalui IP address-nya dengan berbagai cara sehingga si pengguna merasa aman. Jenis-jenis keamanan internet berbentuk keamanan fisik ini secara umum ya. Fisik itu dapat berakibat fatal pada sistem, contoh menggunakan kunci atau gembok perangkat keras untuk penjagaan ketat terhadap perangkat server. Jadi servernya, jaringannya dibuatkan keamanan fisiknya. Yang berikutnya keamanan jaringan, ini juga sangat perlu ya. Contoh untuk firewall ataupun proxy, memfilter user yang akan menggunakan jaringan. Jadi di filter usernya, di IP address-nya sudah dibuatkan filter di proxy-nya sehingga disaring atau difilter apa saja yang link-link yang bisa ditelusuri ataupun di browsing ya. Cara mengatasi pencurian, kemudian cara mengatasi, berikan password apabila email, biasakan selalu sign in, sign out, kemudian secara berkala menggantikan password. Kemudian ini dia, ini kita banyak menggunakannya, digunakan password-password yang memang tidak mudah teridentifikasi ya. Ini jenis-jenis komputer, otorisasi, otorisasi akses, kayak siapa yang bisa menggunakan dan siapa yang bisa ini diterapkan di berbagai handphone atau siapa. Jadi user-usernya sudah ditentukan ya. Apabila masuk ke sebuah perangkat akan ada semacam notifikasi, otorisasi. Proteksi virus ya, ini memproteksi virus juga. Gunakanlah software antivirus. Kemudian selalu update browser, gunakan antivirus browser. Di saat kita membrowser, perhatikan di browser history ya. Jadi selalu update ataupun selalu bersihkan untuk menghindari konten-konten kita yang terekam ya. Selalu cek aplikasi downloader. Di saat mendownload software ataupun mendownload lagu ataupun movie atau film ya, ini juga selalu cek aplikasinya. Hati-hati berinteraksi, berbelanja online. Ini juga gunakan perangkat yang memang menjamin keamanan dengan user password yang memang aman ya. Perhatikan e-commerce-nya memang melindungi konsumen atau tidak, menghindari penggunaan user yang merugikan. Ya, demikian pembahasan kita mengenai keamanan internet, apa saja aspeknya dan apa jenis-jenis keamanan internet yang perlu kita ketahui untuk bisa